Pak, kita ke IKN ini Pak. Katanya ada tenaga khusus, ASN khusus buat IKN. Apa khususnya Pak? Iya, jadi kami diminta oleh pemerintah, oleh Pak Presiden untuk menyiapkan persiapan pemindahan ASN ke IKN. Oke. Ya, kita sudah siapkan beberapa skenario untuk perpindahan ASN ke IKN ini. Mulai ada skenario pertama, prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Nah, prioritas 1 itu ada 179 unit eselon 1, prioritas kedua ada 91 unit eselon 1, kemudian di prioritas 3 ada 378. Nah, tentu prioritas ini kemudian akan sangat bergantung dengan kesiapan hunian yang ada di sana. Oke. Maka muncullah dari skenario 11.000, 14.000, 6.000 dan kemudian muncul nanti kita sesuaikan dengan hunian yang siap di sana. Jadi kita sudah siapkan skenario secara komprehensif dari perpindahan ASN ke IKN dengan berbagai insentif yang disiapkan. Nah, di samping kita menyiapkan skenario perpindahan ASN ke IKN dari seluruh kementerian lembaga yang menjadi prioritas tadi, Bapak Presiden memerintahkan kepada kami ini untuk menyiapkan talenta-talenta baru yang multitasking untuk disiapkan pindah ke IKN. Jadi sejak mendaftar menjadi PNS, dia memang akan pindah ke IKN. Memang dedicate untuk di sana? Dedicate untuk di sana. Nggak boleh pindah lagi dari IKN? Iya, pindah ke IKN. Tetapi kita syaratkan mereka memang punya kemampuan yang lebih karena menyongsong pelayanan publik masa depan, karena Bapak Presiden memberikan arahan kepada kita bahwa perpindahan ASN ke IKN itu bukan hanya soal pindah tempat kerja, tapi ini akan menggunakan cara-cara baru dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, dengan sistem transformasi digital yang sudah disiapkan. Oleh karena itu maka ini Presiden memerintahkan ada kurang lebih 200.000 formasi yang disiapkan untuk IKN. 200.000 Nah, formasi. sampai kemarin sudah ada 98.000 formasi yang disiapkan di tahap awal untuk perpindahan ini ke IKN. Oleh karena itu maka Bapak Presiden melihat bagaimana potret berbagai negara-negara menyiapkan ibu kota barunya, maka disiapkan formasi khusus ini. 71.000 ASN untuk IKN ini, apakah mereka memang sudah itu sepenuhnya dari seluruh kementerian lembaga yang ada di sana, atau itu hanya sebagian saja Pak? Nanti akan ada rekrutmen lagi khusus buat IKN. Nah, sekarang ini kita siapkan formasi ini kepada seluruh kementerian lembaga untuk mengusulkan ke kami formasinya. Misalnya Kementerian Perhubungan itu ada sistem IT-nya, sistem daya dukung administrasi dan seterusnya akan membutuhkan tim. Nah, ini akan dipindah, termasuk Kementerian Keuangan dan lain-lain. Tapi ada juga kementerian yang tidak cukup banyak mengusulkan formasi di IKN karena menurut kementerian itu mereka sih sudah cukup, udah siap dengan tim yang ada sampai 5-10 tahun yang akan datang. Pak, ini kan sebetulnya orang jadi PNS juga, sorry itu saya agak tricky juga gitu kan Pak. Jadi ketika udah nggak apa-apa saya masuk dulu nanti pindah belakangan, toh ada undang-undang ASN gitu kan yang sifatnya liquid, orang ASN itu bisa pindah kemana saja begitu. Untuk menjaga supaya mereka tidak keluar dari IKN, apa yang dilakukan? Ya, kita siapkan berbagai persyaratannya. Mereka tidak boleh pindah. Selama berapa tahun atau ya, selama 10 tahun? 10 tahun. Ya, mereka tidak boleh pindah. Pak, kalau terkait dengan ASN yang lama, bagaimana mereka melihat IKN itu? Yang saya dengar mereka sepertinya agak, waduh, bagaimana nih kira-kira buat anak-anak saya sekolah, rumah sakit segala macam. Ya. Saya kok menangkap sepertinya mereka keberatan untuk pindah ke IKN. Ya. Saya kira wajar pernyataan-pernyataan itu muncul karena memang progres IKN belum terlihat 100%. Tapi kalau ke IKN 3 bulan tidak ke IKN, akan kaget pertumbuhan yang begitu cepat progresnya. Ya, tentu ini kita sedang ingin membangun, menurut Bapak Presiden kan peradaban baru di sana. Nah, oleh karena itu kemarin kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa sekolah ini menjadi perlu segera, pasar menjadi perlu segera karena menjadi bagian dari ekosistem. Rumah sakit, dan sekarang rumah sakit berkelas nasional dan internasional segera bergegas membangun di sana. Nah, oleh karena itu bayangan orang yang sebagian dulu nggak mau pindah, saya justru menemukan surat yang minta kepada saya sebagai Menpan RB, ada ASN, dokter yang tidak masuk dalam skema perpindahan ke IKN, malah dia minta dipindah ke IKN. Oh iya Pak? Iya, dan surat itu langsung saya teruskan ke Menkes.
Bahkan ada PNS ya yang tidak masuk skenario perpindahan, dia menyatakan dia punya kemampuan digital, dia pengen pindah ke IKN. Ada kompensasi nggak buat mereka, Pak? Nah, misalnya ketika mereka pindah ke sana, mereka jadi eselon 2 atau menjadi apa gitu. Jadi gini, ini kita sedang siapkan, kami sedang menyiapkan 4 opsi yang akan dibawa ke ratas kepada Bapak Presiden, yang disebut dengan tunjangan pionir. Tunjangan pionir. Tapi yang pasti yang di awal akan pindah ini, mereka akan mendapatkan apartemen hunian. Oke. Dia tidak perlu berpikir lagi untuk cari perumahan. Dan apartemen hunian ini cukup luas. Yang pertama pindah ini luasnya 98 meter persegi. Dan view-nya sangat bagus. Kami udah lihat di sana, topping off belum lama. 1 unit untuk 1 keluarga? Nah, 1 unit 1 keluarga untuk sementara eselon 1. Eselon 1. Bagi mereka yang eselon di bawah eselon 2 nanti bisa sharing dulu sambil menunggu apartemen yang baru selesai. Oke. Dan mereka ke kantor juga berdekatan, tidak terlalu jauh, dan sistem transportasinya juga menggunakan sistem yang hemat energi, yang tidak polutif. Nah, yang kedua kita sedang siapkan tunjangan pionir. Bagi yang pertama kali pindah, mereka akan mendapatkan tunjangan. Nah, tunjangannya nilainya berapa eselon 1, eselon 2 dan seterusnya, kita sedang menunggu keputusan bersama Bapak Presiden lewat ratas nanti. Bocoran yang Pak berapa kira-kira? Iya, kalau bocor dulu nggak perlu ratas. Yang pasti akan ada tunjangan, insentif bagi mereka yang akan pindah ke sana. Itu di luar daripada gaji pokok, di luar gaji pokok dan tunjangan kinerja. Ya, jadi tinggal skenario-nya nih, apakah nanti namanya perpindahan ASN ke IKN atau penugasan ASN ke IKN. ASN sampai direkrut 2.300.000 tadi. Padahal sampai tahun 2027 diperkirakan sekitar 600.000 yang akan pensiun. Kenapa bisa sampai sebesar itu? Apakah ada akumulasi dari tahun sebelumnya? Jadi begini, yang 1,8 itu telah bekerja sekarang, bukan baru. Nah, itulah itu yang P3K tadi. Yang P3K tadi. Nah, yang P3K ini kita siapkan 2 skenario. 1 P3K penuh waktu dan paruh waktu. Sebenarnya konsep gig ekonomi tadi di dunia tadi. Gig ekonomi. Bagi kabupaten kota atau kementerian lembaga yang anggarannya udah siap, mereka bisa diangkat ke penuh waktu dengan sistem seleksi tadi. Tapi bagi kabupaten kota yang anggarannya belum siap, dia tetap bisa bekerja di situ tanpa harus ada pembengkakan anggaran, ada pengurangan pendapatan, berarti dia statusnya berubah P3K paruh waktu. Jadi 1,8 itu memang sekarang telah bekerja, tinggal merubah status saja. Nah, yang 600.000 memang fresh graduate, karena kita hitung mereka yang sudah pensiun dan yang akan pensiun sampai 2027. Yang 600.000 itu? Iya. Oke. Itu besar sekali Pak ya? Besar sekali. Nah, tapi 600.000 ini belum tentu terisi semua. Karena kualifikasinya belum tentu sesuai. Itu yang alasannya kenapa dibuka sampai 3 kali dalam 1 tahun. Tahun kemarin itu rata-rata 74% yang terpenuhi. 74%. Nah, kita mengadakan ujian kira-kira bulan Oktober-November, maka tidak ada kesempatan lagi. Sekarang di awal, sehingga nanti jika tidak terpenuhi masih ada kesempatan untuk bisa memenuhi. Tapi dengan posisi yang kosong itu kan Pak, posisi yang kosong. Istilahnya nggak akan ada berubah dengan untuk posisi lain gitu. Ya, karena makanya kenapa ini agak lambat. Kita sesuaikan terus antara formasi yang disiapkan, diusulkan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Tahun ini kami membuat keputusan agak berbeda dibandingin tahun kemarin. Tahun kemarin formasi kita rigid dari Jakarta. Nah, sekarang kita berikan full ke Pemda dan provinsi dan kementerian lembaga, karena kami berasumsi bahwa kementerian lembaga dan Pemda lah yang tahu prioritas SDM mana yang diperlukan. Misalnya, mereka ternyata kekurangan auditor untuk memperbaiki tata kelola, ternyata bukan 10, bisa saja 15 atau 20. Mereka memerlukan talenta digital bukan di Kominfo, tapi di pertanian, karena dia ingin mengembangkan sistem pemasaran pertanian dan seterusnya. Jadi sekarang kita berikan. Ternyata ini memerlukan waktu cukup, karena harus diverifikasi usulan-usulan formasi yang mereka usulkan ke BKN. Kapan mulai diumumkan, Pak? Nah, kemarin sudah kita umumkan, targetnya nanti bulan Juni mereka sudah bisa melakukan proses untuk rekrutmen ini. Pengumuman disampaikan untuk pendaftaran dan lain-lain sekitar kemarin sudah kita umumkan, tapi formasi fixnya kira-kira bulan Juni lah. Juni ya Pak ya. Wah, itu kita harus siap-siap.